Shalom, selamat pagi. Izin Bu, perkenalkan saya Raja Manoguti Nambunan dari kelas 12 IPA 3. Berikut adalah video ujian praktek agama Kristen Protestan. Terima kasih Bu. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, segala puji dan syukur kupanjatkan kehadirat-Mu, di mana atas kasih penyertaan Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah persekutuan pada hari ini. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Kami berserah di dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan pernyataan serta hikmat dan berkat-Mu melalui acara persekutuan yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setiamu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 32 sampai 38. Yang isinya, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kami dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kami mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang, hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu nantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan beroleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang sudah akan ada, tanpa menanggung kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Judul firman Tuhan pada hari ini yaitu hidup adalah perjuangan. Kita boleh ada sebagaimana pada saat ini, tentunya kita telah banyak melalui persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. Pada saat kita lelah melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita boleh ada sampai saat ini karena anugerahnya. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan, tidaklah mudah jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Karena kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan, Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Dalam Efesus 6 ayat 12 ditulis bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga tanpa kita menyadari kita dapat saja jauh dari Tuhan, walaupun menurut pandangan kita baik. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang kita lalui sangat berat dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Yesus salah satu contohnya dalam Alkitab adalah di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah. Kita dapat mencontoh sikap keteladanan Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah dipulihkan, Tuhan dipermuliakan. Ayub menjadi salah satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita. Sehingga
kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Mazmur 37 dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan, dan bergembiralah sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu, janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya, dengan satu syarat bahwa kita tetap di dalam pengorbanan di dalam Tuhan. Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menerima upah yang kekal. Yang pertama, hiduplah dengan iman. Yang kedua, janganlah kita melepaskan keyakinan kita. Dan yang ketiga, janganlah kita mengundurkan diri. Baiklah, demikian firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Buat seorang siswa seperti saya yang bisa mengikuti pembelajaran dengan beasiswa di sekolah yang favorit SMA Matauli ini, itu merupakan anugerah Tuhan. Bisa mendapatkan fasilitas yang bagus, teman-teman yang menyenangkan, dan Bapak Ibu guru yang sangat peduli. Apalagi mengikuti olimpiade itu luar biasa sekali. Bisa memenangkan medali perak, perunggu maupun sebagai finalis. Itu sangat luar biasa bagi saya. Saya masih ingat bagaimana saya sujud berdoa untuk meminta berkat daripada Tuhan. Saya berusaha sekuat tenaga dan dinyatakan menang. Memang benar, perjuangan akan membuahkan hasil. Tetapi yang saya ingat sampai sekarang, selain usahakan perjuangan, kita juga harus berdoa untuk usaha itu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat kehidupan yang pada saat ini Engkau berikan kepadamu. Aku percaya ada kuasa yang membimbingku di dalam hidup ini. Aku yakin pada saat ini hingga selamanya Engkau akan setia membimbingku. Engkau akan melengkapi setiap hidupku. Engkau memberikanku damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berikut kitab Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Berikut kitab Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Ke-10 hukum Taurat dan artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya.
dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, menggumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudianlah beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia
kepada tugasnya. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titanya itu? Demikian, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Maksudnya adalah Allah mengancam akan menghukum segala orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus takut akan murka-Nya dan jangan melanggar titah atau firman-Nya. Ia menjanjikan anugerah kasih-Nya dan segala yang baik bagi semua orang yang memelihara serta menaati titah atau firman-Nya. Dengan demikian, kita harus kasih dan percaya akan Dia dan dengan ikhlas serta gembira melaksanakannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari gadis perawan Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pada acara persekutuan ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekiranya kami sadar bahwa ketika kami beranjak dewasa, orang tua pun semakin menua. Mereka akan lebih rentan dengan penyakit yang tentu membuat kami khawatir. Ya Bapa, kami tahu Engkau sungguh baik dan maha pengertian. Dengan segala kerendahan hati, mohon berkatilah kedua orang tua kami dalam hal kesehatan. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Bimbinglah mereka untuk menjaga pola hidup sehat. Dan bantulah anak-Mu ini untuk mengawasi mereka selalu. Semoga kedua orang tua kami diberi berkat kesehatan selalu. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya berkatilah gereja ini, berkati kegiatan ibadah yang setiap kami lakukan, dapat turut ditambahkan pada jiwa-jiwa Grace sehingga dapat bersama-sama beribadah bersama kami juga. Ya Tuhan, kami mohon, berkatilah pelayan gereja, penerima tamu, pemain musik, penyanyi rohani, guru sekolah minggu, hingga jemaat yang mengikuti kebaktian. Ya Tuhan, bimbinglah masyarakat kami agar tidak saling menghujat, tidak saling menyalahkan, tidak saling membunuh satu sama lain karena perbedaan. Karena manusia Indonesia yang Engkau ciptakan berbeda-beda, Engkau berikan mereka kepercayaan yang berbeda-beda. Engkau tempat mereka di berbagai tempat dan wilayah kami yang mendiami dari Sabang sampai Merakau. Tuhan, persatukan rakyat kami dalam satu rumah bangsa dalam ikatan saudara. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Tidak lupa ya Tuhan, kami mendoakan para pemimpin kami, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian doa singkat dari kami ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami pengampunan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup acara persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, di mana atas kasih penyertaan Tuhan, Tuhan masih memberikan kami nikmat hingga saat ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan menutup ibadah persekutuan ini, kiranya kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya.